Nah dari sana kemudian beliau menarik lagi kota dan rumah. Kota ibaratnya rumah yang besar dan rumah ibaratnya kota yang kecil. Nah itu untuk ini kalau nggak salah saya paparkan ketika visioning workshop. Mungkin teman-teman IOS ingat waktu itu ketika ada Mr. Louis O'Brien ya di Atia. Nah kaitannya apa? Dalam mengelola kota, ibarat mengelola rumah. Kalau rumah itu kita kan ada ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dapur ya, kamar mandi WC, kan gitu. Nah, kota juga demikian. Kita tidak boleh terlena hanya ngetik-ngetik taman-taman kota, hanya konsen pada keindahan kota. Namun hal-hal yang nampaknya kurang seksi, misalkan TPA, TPS T3R, IPLT, itu kan kurang seksi. Namun coba bayangkan kota tanpa itu, kita akan lumpuh kota kita. Oleh karena itu, ini terkait dengan 100% ya. Karena 100% akses air bersih itu kebutuhan yang biasa disebut dengan universal akses, kebutuhan masyarakat. Kemudian 0% akses kumuh. Saya masih ingat waktu itu Pak Kading Diko. Kumuh dan kemiskinan ibarat orang pakai sepatu gitu ya, kiri kanan. Di mana ada kekumuhan, di sana biasanya ada kemiskinan. Ketika masyarakat miskin, lingkungannya biasanya kumuh. Karena mereka orang miskin itu hanya mikir bagaimana bertahan hidup, belum mikir lingkungannya kan gitu. Nah, oleh karena itu dengan analogi tadi itu mudah-mudahan bisa lebih menginspirasi kita untuk kita bersama-sama gitu ya. Dan kami terima kasih didampingi full dari Kotaku ataupun IWOS Plus yang tahun kemarin ya terbukti kita kolaborasi yang cukup manis ya Pak Muhtar, Pak Abdi, Rejo Utara dan Tidar Utara ya waktu itu cukup berhasil saya lihat. Mudah-mudahan hal itu bisa di copy paste ke kelurahan yang lain. Jadi mohon nanti bisa disampaikan hal seperti itu. Nah, satu hal yang tadi pagi kami pramusren di Kecamatan Magelang Selatan ya, Pak Kadin juga rawuh tadi. Mudah-mudahan saya percaya dengan data yang sudah sampaikan, khusus untuk air bersih ya Pak Kadin ya. Kalau menurut SK itu kita hanya kurang sekitar 266 kalau saat ini. 265 KK untuk akses air bersih di Kota Magelang. Nah ini kita masih punya waktu 2 tahun untuk mengejar, mudah-mudahan bisa mencapai lebih dari itu. Nah, yang masih menjadi dilema bagi kami adalah yang SK sama yang non SK kan gitu. Karena di luar SK masih ada PR lain, itu juga harus kita kejar. Saya kira teman-teman Perkim, Pak Dedi cukup ini Pak Heri ya, dia cukup concern juga hal ini. Yang saya salut terhadap Pak Dedi, tahun lalu itu musren tahun lalu yang dilaksanakan tahun ini itu beliau berani mengeliminir pokper yang tidak masuk kumuh. Itu beliau berani seperti itu. Jadi saya sangat salut. Mudah-mudahan ke depan juga kita sama. Karena anggaran kita terbatas, yuk mari kita prioritaskan yang kumuh dulu. Di samping tadi saya dan sepakat dengan Pak Kadi, kita menghilangkan kawasan kumuh dan menjaga agar tidak tumbuh kawasan kumuh baru. Nah, seperti apa kawasan kumuh? Ada 7 aspek, 19 kriteria, 7 betul ya? 7 aspek dan kriteria yang itu harus kita pahami bersama ya. Nah, satu hal yang menurut saya mungkin nanti Mas Iwan kita bisa intervensi ke Satpol. Tadi Pak Kati juga sampaikan terkait hal yang cukup krusial di kawasan kumuh adalah proteksi terhadap kebakaran. Tanggal 6 ya, tanggal 6 Februari hari Selasa minggu yang lalu di ruang ini saya minta tolong Pak Sek ya untuk memberikan penekanan kepada semua OPD. Jadi itu diskusi Pak Sekda dengan dalam bahasa yang guyon gitu ya. Penekanan oleh Pak Sek ke semua OPD judulnya adalah penyampaian persepsi. Paparan saya kumuh juga saya singgung gitu ya. Itu langsung direspon siang harinya Pak Singgih Kepala Satpol ngomong Pak saya mau mengajukan apa itu kayak mobil pemadam kebakaran yang 3 roda gitu loh untuk bisa masuk ke kampung-kampung. Saya salut dengan Pak Singgih, namun masih kurang menurut saya. Yang perlu juga dipikirkan adalah yang sifatnya preventif.
bagaimana menyadarkan masyarakat, terutama di kawasan kumuh, untuk sama-sama sadar jangan sampai terjadi kebakaran. Itu mungkin Mas Iwan, nanti ketika forum OPD, ketika verifikasi renja, kita intervensi ke Satpol, ya, biar ada kegiatan sifatnya sosialisasi atau ya semacam pemicuan mungkin ya, bisa nggak Pak Mutar ini? Pemicuan untuk menyadarkan masyarakat gitu ya, triggering untuk sana. Dengan saya cenderung pendekatannya adalah seperti yang kita lakukan. Jadi tidak memulai masyarakat dijak omong enggak, tapi dengan saya kurang menguasai, mungkin teman-teman Ayuwas atau Kotaku nanti bisa membantu gitu ya, untuk ada interaksi dengan masyarakat dia dengan menggunakan beberapa alat tertentu. Seperti kemarin yang dilakukan oleh DKK itu berhasil ya, ketika pemicuan yang sanitasi gitu ya, itu bagus sekali ya. Jadi masyarakat intinya adalah targetnya masyarakat lebih sadar terhadap untuk melakukan proteksi terhadap kebakaran. Bisa dari apa? Listriknya bisa. Kemudian nggak tahu lah, mungkin bisa kita rumuskan. Tapi itu penting sekali sebagai salah satu aspek dalam menghilangkan kawasan kumuh, menghilangkan kriteria kawasan kumuh, atau mengantisipasi, menindaklanjuti gitu ya, kriteria untuk kawasan kumuh. Kemudian yang lain nanti kita mengalir saja Pak Kadi ya, karena tadi yang disampaikan Pak Didi juga benar juga. Kadang kita nggak ngerti gitu ya, pusat seperti apa, kemudian sampai daerah di dalam perjalanannya ada perubahan, kita belum tahu. Seperti sebagai contoh, Banprov sampai sekarang belum ada Pak Bahar ya. Banprov 2018 sampai sekarang belum ada juntrungnya, kabarnya. Padahal waktu itu tahun lalu kami mengusulkan 2 IPAL komunal. Kalau nggak salah di Panjang sama Megersari, sudah di ACC sama Kepala Bapeda Provinsi. Kalau itu Banprov berhasil kan lumayan, kita bisa mengurangi ini kan. Namun belum ada juntrungnya. Nah ini hal seperti itu nanti kita mengalir saja sambil jalan. Dana-dana dari pusat kita tetap pantau gitu ya untuk pengatasannya. Namun demikian paling enggak dari APBD ya nanti melalui FGD ini bisa lebih terarah sehingga hasilnya akan sama-sama kita sepakati target-target dan sebagainya. Itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan gitu ya untuk mengawali diskusi ataupun FGD kita di siang hari ini. Untuk selanjutnya saya mohon Mas Iwan suatu Kabid Iqpraswil untuk nanti menghandle. Saya akan pantau Mas Iwan Wirawiri. Jadi kalau belum seperti ini itu sekaligus pemberdayaan Kabid eselon 3. Walaupun sudah terbiasa gitu, namun biar terbiasa gitu loh. Saya yakin Mas Iwan sudah cukup ini, apalagi kan baru promosi tahun ini jadi lebih semangat. Mau Mas Iwan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua yang di Pak Jawa, Pak Muda, Bapak Ibu Pak PD ada mewakili, Bapak dari Ketua LPM, Bapak Camat, Pak Lurah mewakili. Puji syukur hanya kita pada Allah SWT atas limpahan dan kita semua. Jadi kami baik Bapak Ibu, mungkin seperti yang sudah bisa kami lakukan kali ini dari OPD dan berkali-kali kami akan regulasi atau rule dari FGD karena kami ingin agar FGD ini nanti bisa mencapai apa yang kita inginkan. Yang pertama adalah kita akan menggali lebih dalam permasalahan isu-isu yang diangkat dalam pertama. Kemudian melakukan intervensi program dan kegiatan seperti kita ketahui saat ini kita akan FGD di program 100 sesuai dengan target nasional provinsi dan juga kota adalah tahun 2019 sudah harus tercapai. Oleh karena itu kami memandang sangat penting dan kita akan jadi satu isu FGD. Yang kemudian kita mencari solusi apa yang perlu kita laksanakan. Kemudian menskenarikan dan tadi poin ketiga adalah indikasi program kegiatan dan yang terakhir apabila dibutuhkan dan kemampuan anggaran akan kita anggarkan. Kemudian ada 2 output. Yang pertama adalah kita ada nanti notulensi dari masukan dari ibu akan kami kasih dari teman-teman di belakang. Kemudian matrik hasil FGD, matrik rencana kegiatan. Kemudian ada permasalahan apa, tidak lanjut apa, bagaimana yang akan melaksanakan. Ini kami akan nanti menindaklanjuti
sehingga terkawal dalam reja RKPD 2019 atau perubahan 2018. Ini adalah instrumen kami, bantu kami nanti yang ada materi ini, ada pembahasan isu target, kemudian rencana solusi, indikasi program, kemudian OPD ya. Nanti ini yang menjadi instrumen kami. Baik Bapak Ibu, untuk lebih mengarahkan FDD, izinkan kami sedikit waktu memaparkan tentang status. Saya yakin Bapak Ibu sudah besok, tapi izinkan kami untuk mengulas ya, agar kita tahu kondisi yang ada di Kota Magelang. Tadi ya Pak Kepala Bidang sudah sampaikan bahwa program 100 itu adalah arahan dari RPJMN nasional, RPJMN dan juga RPJMN Kota Magelang sudah mengarahkan kita untuk mencapai program 100. Misi-misi evaluasi kota, Ibu saya ini sudah besok ada 5 misi, apa saja. Nah ini adalah program-program bulan yang terkait dengan 100 dan 4, program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan. Kemudian yang pertama kita masuk ke akses air minum. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kami dapat dari PDAM. Di Kota Magelang ada 6 sumber mata air Bulung, Karang, kemudian air Kalimas 2, Pecah, Kalimas 1 dan Kalimas 2. Yang berada di Kota Magelang hanya 1 ya, mata air Pecah. Kemudian yang Kalimas 2 khusus Akwil. Ini direncanakan untuk Pecah penambahan kapasitas 50 liter per detik, kemudian untuk Kalimas dan 20 liter per detik. Permasalahan yang di sumber-sumber masing-masing sebagian besar karena pipa transmisi yang sudah berusia lama karena tinggalan dari Belanda. Ada juga distribusi yang tidak 24 jam di Kalimas 1 dan 2, dan juga Kalimas 1 perlu dibuat reservoir. Baik, kemudian kita hitung untuk proyeksi kebutuhan air sampai dengan tahun 2019, target dari penduduk 194.404 jiwa, target lainnya adalah 31.250 satuan rumah dan perputaran 95,2% dan perputaran 4,75%. Kemudian potensi kehilangan air adalah ditekan hingga 30%. Saat ini 2017 kehilangan air masih 35,92%. Ini untuk rencana pencapaian 100% air minum tahun 2019. Ini ada penambahan kapasitas di Pecah dan Kaliman. Kemudian pembuatan reservoir di Kalimas 1, 2 dan Kaliman, dan pembuatan sistem zoning, penambahan pelanggan dan penurunan NRW sampai dengan 30% potensi kehilangan air. Dalam di domain PDAM ada zona-zona rencana pembuatan zoning. Zona 1 meliputi Keramat Utara, Keramat Selatan, Tulusari dan Pokok Paksan. Rencana yang pembuatan reservoir 1.000 m3 dan bersumber dari mata air Kalimas 1 dalam 1 liter per detik. Kemudian yang zona 2 yang atas gerangan Tulusari Pokok Paksan dari Kalimas 2 ke rencana dibuat reservoir. Kemudian yang untuk zona 3 meliputi Pulau Magelang dan Ditambah, reservoir existing 1.400 detik dan dari sumber mata air Bulung. Dan zona 4 ini yang supply untuk ya water power ya, dari nanti direncanakan penambahan kapasitas dari mata air Pecah. Jadi zona 4 sudah meliputi Panjang, Tejo Utara, Tejo dan sebagian Cacaban. Kemudian untuk zona 5, Juang Utara dan Selatan, reservoir existing 1.000 detik dari mata air Kalimas 1. Dan dari zona 6 dari mata air Pecah dan juga dari Kaliman ya, dari Kaliman. Hanya 50 liter per detik, meliputi dari utara, dari selatan, Abisari dan dari selatan. Kemudian untuk program NRW juga direncanakan dibentuk distrik metro area untuk metro tempat dan Sani. Kemudian ini kegiatan sudah dilakukan penggantian pipa di Sumarjo,
terakhir municipal Bapak Desma di lokasi. Baik, kita masuk ke pos kawasan kumuh perkotaan atau ada tadi Pak Joko sudah sampaikan ada 3 modal ya, modal bahan sudah peningkatan kualitas dan pengelolaan yang kawasan kumuh. Dan ini berdasarkan SK 2015 ada 121,17 hektar kawasan kumuh di Kota Magelang. Tadi Pak Joko juga sudah sampaikan ada 7 aspek dan 21 kriteria umum. Aspeknya ada bangunan gedung, dalam lingkungan, dan air minum, dan lingkungan, pengolahan air limbah, pengolahan sampah, dan proteksi kebakaran. Dalam membedakan ada perbedaan kumuh berat, kumuh sedang, kumuh ringan, dan jadi prosesnya kita supaya dari kumuh berat kita menjadi kumuh sedang dan selanjutnya sampai dengan tidak kumuh. Bapak Ibu yang mengerti, ini adalah data terakhir perpuluhan. Jadi untuk cacaban ini dari dasar SK dulu dinyatakan kumuh, kemudian berdasarkan hasil audit base yang dilakukan oleh Kotaku dan Disperki tidak kumuh dan kumuh ringan. Jadi dari SK kumuh 5,62 hektar, dari hasil verifikasi ini 2,38 hektar, kemudian dari kegiatan 2016 dan 2017 berhasil pengurangan kumuh 1,34 hektar sehingga masih tersisa 1,04 hektar. Kemudian untuk gelangan juga pula pengurangan kumuh 0,255 dan masih 7,126 hektar. Nampaknya ini dari hasil SK dan juga verifikasi justru meningkat ya. Jadi mungkin barangkali indikatornya atau mungkin aspeknya ada perubahan kan, jadi masih bertambah, tidak berkurang. Dan untuk Jurambo Selatan ini kegiatan yang ternyata belum mengurangi kawasan kumuh, masih 1,4 hektar. Kemudian yang untuk Jurambo Utara dari berdasarkan hasil baseline yang terakhir, alhamdulillah sudah habis ya, tidak kumuh dan tidak ada kawasan kumuh lagi. Untuk Gedung Sari masih ada kumuh ringan. Dari hasil SK 6,37 hektar, ternyata berdasarkan verifikasi cuma meningkat dari 7,9 hektar. Barangkali dimungkinkan adalah area-area yang di sepanjang rel kereta api ya, yang tidak di asetnya bukan aset masyarakat. Kemudian di Ngomirajo ini ternyata juga kegiatan dilakukan belum mengurangi kumuh, masih 1,85, berkurang dari kondisi SK 2015. Kemudian untuk Ramas Selatan SK kumuh 9,26 hektar, verifikasi sudah meningkat dari 13,21 hektar dan dari kumuh 5,5 sehingga tinggal 7,71 hektar. Kemudian Keramat Utara ini sesuai dengan SK kumuh 6,59, diverifikasi 4,78, sudah dilaksanakan pengolahan kumuh 4,59 sehingga hanya menyisakan 0,19 hektar. Kemudian Magelang masih ada 4,092 hektar. Kumuhnya dalam kumuringan saya Magersari nampaknya masih banyak sekali RW yang masih kumuringan ya, dan ada kumuringan. Sehingga totalnya masih 5,28 hektar. Untuk Panjang ini juga masih 3,7 hektar. Dan Potong Bangsa dari SK cukup sangat besar sekali 16,20 hektar. Kemudian dari verifikasi 14 dan pembangunan dan tangan sudah berhasil mengurangi 10,76 hektar sehingga tinggal 4,11 hektar. Rejo Selatan tinggal 2,81 hektar. Kemudian Rejo Utara
ini yang namanya masih perlu penanganan serius ya, karena masih 10,895 hektar, masih sangat luas ini. Untuk Tidar Selatan 3,4 hektar, kemudian Tidar Utara 4,46 hektar, Wates 4,37 hektar. Jadi ini dari rekap semuanya. Jadi RT umum awal ada 257, RT umum 117, RT umum akhir 330, dan nanti total seluruh luas umum akhir tinggal 67,75 dari dulu SK 2015 maupun 2017. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya saja mohon nanti dicermati lagi RT yang ada data mana saja yang masih masuk umum. Itu adalah mohon diprioritaskan apabila tidak ditangani oleh kecamatan, kelurahan dan juga kota barangkali. Jadi bisa lewat Superkin ya, karena harus target kita 2019 sudah habis. Ini penanganan masalah umum. Jadi ada beberapa yang nanti perlu verifikasi, kemudian urusan dari teknis mengenai umum. Jadi belum optimalnya ini penanganan umum. Kemudian kami masuk ke bidang sanitasi. Sanitasi ini targetnya adalah untuk badan sampah nanti 85% akses layak dan 15% akses dasar, satu persen tersebut. Kemudian ini adalah tantangan sanitasi yang masih rendahnya bisa masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat, dan misalnya komitmen untuk sanitasi masih rendah, kelembagaan sanitasi belum memadai, terbatasnya sumber pendanaan. Strategi pelaksananya adalah untuk membangun sistem kemudian fasilitas masyarakat dan pelaksanaan bangunan berbasis masyarakat. Ada dua macam program, program fisik dan non fisik. Fisik data dari PAL dan DPS-3R dan lingkungan. Kita ke depan juga akan merencanakan L2T2, layanan lumpur tidak terjadwal. Nanti untuk saat ini masih dalam proses pembentukan untuk kelembagaannya. Jadi UPD saat ini masih IPLT masih ikut dengan TPLP, tapi ke depan akan diupayakan dapat mandiri sehingga dapat mengatasi juga dengan optimal. Ke depan nanti sesuai dengan kemarin waktu kunjungan kerja dan juga kajian, kita akan prioritaskan dulu untuk penanganan kantor-kantor pemerintah dan juga ke depan juga PNS warga Kota Magelang. Karena memang seharusnya setiap 3 tahun sekali itu jamban kita disedot. Kalau disedot sebenarnya malah semenjak mati. Karena dari hasil penelitian juga ternyata bagian besar sumber air kita sudah tercemar oleh bakteri coli, itu sangat berbahaya. Itu target sana adalah 100% di 2019. Dan air limbah ada 5 macam, organisasi dan bangunan SPAL DS, SPAL DT dan MCK. Nah, tadi yang layanan lumpur tidak terjadwal tadi. Nah ini Bapak Ibu mungkin sedikit sistem air limbah sesuai dengan Permen PU. Ada SPAL DS untuk individu dan komunal 2-10 kakak. Kemudian yang SPAL DT skalanya lebih besar lagi, SPAL DT pusat lebih dari 10 kakak. Nah ini adalah sistem yang ada di perkotaan. Ini sudah skala perkotaan ini, Kota Magelang belum seperti ini. Ini untuk skala kawasan. Ini untuk skala permukiman. Ini ada beberapa dari rumah tangga, kemudian mulai dari 2-10 kakak. Nah ini adalah kegiatan sanitasi lingkungan yang dilaksanakan 2010-2016, kalau bisa bisa dianggap. Dan ini adalah diagram sanitasi pembawa langsung BPS. Jadi ternyata di Kota Magelang masih ada 3,95% kakak yang BPS atau 1.600 kakak. Itu dari WC helikopter ke sungai. Ada juga yang dari WC duduk Joko, sebenarnya sudah punya WC, tapi ternyata dibuang ke saluran sungai. Itu juga masuk kriteria dari BPS. Karena targetnya kemarin dari sebenarnya dari DKK targetan 2018 tahun ini bebas BPS atau ODF.
Sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan masih ada 3,95% penduduk PAPS. Nah ini penggunaan tangis yang tidak layak tercubluk, jadi masih ada yang jamban cemplung, cubluk ke tanah, kemudian air asap cubluk. Ini sebenarnya yang ketiga ini juga sudah dengan tangki septic tapi tidak layak. Ini barangkali yang sudah besar yang ada di masyarakat. Nah ini lebih lengkap lagi sebenarnya sudah yang standarnya dari BC, kemudian FCK, kemudian disedot dengan untuk tinja, diolah dengan EWT dan baru dibuang ke sungai. Atau bisa juga dari yang masyarakat tangki septic. Nah, ini yang sepati terpusat yang sudah kolektor melalui pipa kolektor dan pipa kota kemudian baru ke sungai. Dan juga ada juga yang lewat jaringan pipa. Ini untuk konsep pengolahan air limbah ada macam-macam nih. Ini rantai pelayanan itu juga. Jadi permasalahan pengolahan air limbah di Kota Magelang seperti yang tadi kami sampaikan, ada 3,9 penduduk yang masih persen atau setara 1.635 jiwa PBS, kemudian masih terdapat 17,05% atau setara 7.100 jiwa menggunakan cubluk. Ini berdasarkan studi kami di era 2017 kemarin. Masih ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk penyaluran atau pembuangan limbah domestik. Kemudian sebagai kecil masyarakat terkoneksi dengan IPA, masih sangat sedikit. Dan Kota Magelang sudah memiliki PLT, tapi belum bisa beroperasi dengan optimal. Nanti ke depan tadi sudah sampaikan, kita beruntung dengan UPDD baru sendiri. Dan belum ada master plan penanganan air limbah dan masih terbatasnya jumlah truk tinja. Ini kemudian di Kota Magelang rata-rata kita memiliki kendala terhadap keterbatasan lahan untuk IPA komunal. Sehingga sebagian besar dibangun di jalan-jalan karena memang kita sangat terbatas lahannya. Kemudian minimnya alokasi anggaran untuk sektor air limbah dan tidak sedia peraturan terkait pengolahan air limbah domestik dan belum optimalnya peran masyarakat dan swasta dalam pengolahan air limbah, kurang sosialisasi terhadap jenis jamban dan tangki septic yang sehat. Jadi sebenarnya sekarang sudah ada yang tangki septic SNI. Kemudian minimnya sama-sama untuk menguras septic tank secara berkala. Kami sudah punya di EHRA juga ada penelitian. Ternyata hanya kurang dari 10% pada masyarakat yang pernah menguras septicnya. Sebagian besar masih belum menguras. Dan kita juga perlu memperkuat kelembagaan dan SDM BPT. Baik, ini masalah bersama kami cepat saja karena kemarin kami sudah melakukan studi khusus persamaan. Ini membuat kami bisa dikesari. Yang intinya adalah mungkin dalam kesempatan ini kami juga sampaikan partisipasi dari Bapak Ibu masyarakat semuanya bahwa Kota Magelang di tempatnya TPA Banyurit sudah darurat sampah. Di sana sudah bisa sampah. Sebenarnya mereka hanya menumpuk, mengolah, mengatur, menumpuk semakin tinggi dan semakin tinggi. Karena sudah lahan yang terbatas. Itu di lahan di Kabupaten Magelang. Secara tata ruang di sana juga disebut sebagai ruang terbuka hijau. Artinya apa? Tidak digunakan ada TPA sana. Jadi apabila kita bisa lakukan akan menjadi bom waktu yang sangat berbahaya. Karena itu memang perlu partisipasi masyarakat dapat mengurangi. Jadi reduce recycle, mengurangi timbulan sampah dari sumbernya. Dan perilaku izin. Itu yang saya rasakan aja. Kita saat ini juga masih mencari pembuatan TPST Bojong. Nanti juga diharapkan hasil CV yang benar-benar yang bisa bermanfaat baru dibuat ke TPA. Domestik. Enggak pernah sampai ini di persamaan langsung ke masalahnya masih kurang sampah dari sumber kuantitas sampai TPA. Barangkali Pak Ibu dan besok kadang-kadang sudah ada penilaian di masyarakat tapi ternyata dalam pengamatan dicampur lagi itu sudah jadi kendala. Kemudian masih terbatasnya cuma TPST 3R yang dibangun. Sebenarnya target kami di masing-masing kelurahan ada satu TPST 3R. Sebenarnya kalau Bapak Ibu
besok dikasih hidayat jangan berdayakan dengan TPA. Di sana justru masih tidak tahu. Kami bisa kontak sampai hari yang di Jogja, kami sudah kesana. Kemudian TPA tadi sudah forward, sudah ada di Magelang dan beroperasi dengan skema kontrol kill, sudah banyak menurut sudah besar. Produksi sampah di tingkat sumber masih sangat minim dan kami sampaikan tadi. TPA regional terkendala peraturan pemerintah. Jadi sebenarnya dulu ada rencana pembuatan TPA regional kabupaten terutama dalam, namun ternyata terkendala oleh aturan di PP dan juga Pergub mensyaratkan jarak minimal 1000 meter atau 1 kilometer dari TPA tidak boleh ada permukiman warga. Nyatanya kemarin yang di terkurang di rencana untuk TPA regional kabupaten kota, karena ada koloni masyarakat sejauh 50 meter. Dan mereka dari hasil survei dan pendekatan tidak mau dipindah, mereka maunya tetap sana. Jadi tentu itu sangat menyalahi aturan. Kalau kita menekan, sebenarnya polisi sudah menganggarkan 56 miliar. Tapi dengan kampanye tidak jadi. Sebenarnya saya juga, karena polisi sebenarnya juga sudah semangat ini. Kemudian sama masih ditulis sebagai barang buangan tidak bermanfaat. Cepat mungkin buang. Kemudian saya diolah menjadi hal yang berharga. Jadi masyarakat masih kurang berperan. Kemudian kesadaran masyarakat sama manusia rendah. Ada masyarakat masih menguasai tidak benar. Bahkan buang ke sungai. Bahkan dibuang ke sungai. Kemarin waktu kami FGD sampah ada yang dari kampung organik yang secara jujur menyampaikan mohon maaf kami yang sampah organik kami buang ke sungai, tapi kami senang ada yang jujur. Berarti kita memang perlu masih ada masalah sampah di masyarakat itu yang disederhanakan. Kalau tidak salah itu sederhana, mereka secara jujur mengatakan itu karena alasannya jauh dari tempat buangan, tidak ada jalannya sempit, jadi tidak ada mengangkut, tapi mereka sudah mengolah yang sampah anorganik jadi sampah yang berharga. Nah, ini belum adanya masukan peran sampah terpadu. Ini kami tahun ini membuat rencanakan master plan pengolah sampah terpadu. Dan drainase lingkungan, Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali Bapak Ibu bisa bedakan bedanya antara banjir dan juga genangan. Yang diutamakan adalah kami sampaikan bukan banjir, genangan. Kalau banjir itu ada kriterianya. Selama 30 cm selama 2 jam dan terjadi minimal 2 kali dalam setahun. Itu di Kota Magelang genangan 30 cm. Jadi anual drainase banjir baik dan rusak, kemudian ini konsep pengolahan drainase ada beberapa ya, ada kolam retensi juga dan ada juga yang sumur biopori juga bisa untuk mencegah genangan atau banjir. Karena memang kontur kita tuh seperti punggung kerbau ya, sama dengan. Jadi di sebelah timur Sungai Lo, di sebelah barat Sungai Progo. Jadi relatif air ya kalau memang drainase bagus akan mengalir ke tempat yang berbeda. Permasalahan drainase Kota Magelang, kapasitas saluran drainase masih kurang, ya, jadi luapan ini, kemudian belum semua kawasan kota memiliki saluran drainase yang memadai, banyak terjadi pendangkalan dan beberapa kawasan drainase yang menjadikan meluap dan genangan. Kemudian sudah terbangun saluran drainase, tetapi sebagai titik pusaran dan drainase dibangun masih memakai konsep lama, yaitu secepatnya membuang air ke badan sungai, belum itu drain. Sebenarnya kita bagaimana menahan air itu selama mungkin di darat. Jadi bisa menjadi sumber mata air sebenarnya, sangat bermanfaat. Jadi kalau di masa-masa musim kemarau bisa menjadi sumber mata air kita. Kemudian tempat untuk pemasangan air kurang karena banyak perubahan tata guna lahan, banyak lahan yang terbangun. Dan ini ada yang sebagai kawasan drainase untuk buang limbah grey water dan grey water sampah, masih ada yang drainase untuk dibuang sampah, masih ada sungai langsung. Lemahnya manajemen sektor drainase, anggaran pengelolaan drainase yang masih kecil, kemudian lahan pembangunan drainase
terkendala melintasi tanah milik warga, lagi terkendala oleh lahan. Kemudian saluran drainase gunakan untuk pembuangan limbah rumah tangga, sebenarnya tidak diperkenakan, jadi harusnya diolah dulu, kemudian baru nasional dan RPJMD nasional. Di RPJMD pertama adalah kami juga sedang menargetkan terkait dengan tadi akses 100%. Yang pertama adalah persentase penduduk berhasil air minum, target 2019 100%. Kemudian yang untuk kawasan umum semua keluar ditargetkan 0%. Kemudian untuk yang dari sistem air limbah skala kawasan target 2019 ada 10, dan berkurangnya volume sampah dari sumbernya, pengurangan sampah dari masyarakat dengan 3 tadi 2,3%, dan kapasitas sampah kota yang tangani 9%, dan persentase panjang drainase dan kondisi baik sebesar 86%. Demikian Bapak Ibu yang hormati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti permasalahan akan kami rekod di sini, kemudian solusi apa, nanti kita sepakati jadi program edukasi program apa dan akan dilaksanakan apa. Monggo nanti untuk yang pertama kami berikan kesempatan dari LPM dan dari kelurahan atau barangkali ada masukan-masukan permasalahan terkait dengan 100. Monggo. Monggo Bapak dari LPM. Kemudian Pak. Belum. Barangkali dari pergi dulu aja, kemudian. Mas Heri, kaitan dengan tadi masih ada, dan nanti dari Kotaku juga ada dari EWOS ada, sudah disampaikan nanti beberapa RT RW yang masih kumuh. Mohon arahan apakah memang sudah dianggarkan di 2018, 2019 atau 2019 untuk Mas Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja, pimpinan apa yang hormati Bapak Ibu serta Bapak Ibu undangan rapat koordinasi 100. Jadi untuk 100 ini memang merupakan roh kerja kita di Disperkim. Jadi kalau tidak ada 100 otomatis tidak ada Disperkim. Jadi mungkin Bapak dari LKM, LPM, dari kelurahan sudah bosan juga 100 ya. Jadi inilah yang menjadi PR kita semua. Jadi untuk tahun 2018 ini alhamdulillah sudah ada pengurangan yang sangat signifikan dari 121,17 hektar. Meskipun diverifikasi SK tersebut dari 123 sekian hektar, tetapi alhamdulillah dari baseline Kotaku, dari data-data survei menunjukkan bahwa kekumuhan yang ada di Kota Magelang ini masih atau tinggal 67,75 hektar. Jadi ini akan menjadi PR kita bersama. Dan yang ditanyakan Mas Iman tadi, Pak Iman, Mas Iman tadi untuk yang kegiatan-kegiatan di 2018 memang kami akan berkonsentrasi dan intens sekali di SK Kumuh. Ini kebetulan juga RP2 KPKP kami sudah selesai, dokumen RP2 KPKP kami sudah selesai, dan di situ sudah ada action plan-nya. Jadi mungkin untuk RP2 KPKP akan kita distribusikan di OPD-OPD. Itu adalah menjadi acuan kita bekerja di Disperkim untuk menuntaskan 100 meskipun beberapa kawan, beberapa kalangan banyak yang skeptis dengan adanya 0% atau kekumuhan, karena yang disampaikan Pak Kadis juga sering juga di Musrenbang juga, di Pramusrenbang juga, yang namanya 100 itu 100 dan 100 kanan kirinya itu harus seimbang baru 0%. Jadi 0% itu terakhir. Jadi sanitasi harus tertuntas dulu, kemudian air minum harus tertuntas dulu, dan lain-lain 7 indikator plus 1 tadi, itu baru 0%-nya itu akan tercapai. Tetapi seperti kita ketahui bersama, untuk 0% kekumuhan ini banyak yang memandang skeptis karena ada beberapa kawasan yang memang tidak bisa kita sentuh, seperti aset-aset yang dimiliki oleh PT KAI. Itu karena sampai sekarang pun untuk master plan dari PT KAI yang akan merevitalisasi rel kereta api itu mungkin masih simpang siur dan belum
Ya, jadi masih ada beberapa warga masyarakat yang mengeluhkan seperti itu. Dan seperti kita lihat bersama di RP 2 KPKP juga dicantumkan di situ. Jadi ada deliniasi untuk kawasan rel kereta api utara ya Pak tadi ya. Iya. Utara dan selatan itu ya ada ya di Ketenangan itu memang sangat-sangat sulit untuk kita tuntaskan di situ. Dan seperti juga beberapa waktu yang lalu di tahun 2017 yang lalu juga dari teman-teman dari Dinkes DKK juga sangat-sangat intens untuk melakukan pemicuan dalam masalah sanitasi ya dalam tanda kutip mengajak masyarakat untuk hidup sehat gitu. Jadi dimotori oleh kawan kami dari Ayuwas Pak Motar dan kawan-kawan. Jadi di situ kita mengajak masyarakat untuk peduli dengan sanitasi, peduli dengan limbah domestik. Jadi di Disperkim ini yang kita bahas adalah limbah domestik. Jadi bukan limbah pabrik dan bukan limbah industri, tapi limbah domestik. Jadi limbah tinja, limbah grey water dan black water. Jadi limbah tinja itu black water, limbah dapur dan kamar mandi itu grey water. Itu yang sangat intens kita laksanakan. Dan mungkin juga kami informasikan dan kami sedikit juga mudoroso juga. Jadi saya rasa untuk yang tadi disampaikan di paparan tadi mengatakan bahwa perilaku masyarakat itu sangat-sangat penting, karena beberapa waktu yang lalu untuk sanitasi itu sempat kita dibuat setengah kalang kabut gitu. Jadi ada proyek fisik, kegiatan fisik yang kita laksanakan itu adalah usulan dari warga. Jadi saluran gitu ya, saluran drainase lingkungan begitu. Tapi beberapa waktu kemudian setelah adanya hujan dan kejadian-kejadian itu luber di situ. Itu sempat masuk ke portal Ayo Lapor itu, dan ternyata setelah kita cek di lapangan itu adalah limbah domestik. Jadi rumah-rumah bagus, rumah-rumah tingkat, rumah-rumah orang-orang yang agak anu tapi dia nggak membuat resepan. Jadi banyak masyarakat yang kurang sadar gitu ya. Jadi mereka tetap memasukkan limbah domestiknya itu ke saluran drainase. Mereka nggak mau membuat resapan. Jadi saya sangat prihatin seperti itu. Mudah-mudahan nanti dari bapak-bapak LKM mungkin dan mungkin yang hadir juga di sini bisa sedikit memberi support, memberi pengertian kepada warganya untuk sadar lingkungan gitu. Jadi yang namanya drainase lingkungan ya tidak untuk limbah domestik. Itu malah ada juga yang saya itu di kelurahan mana ya saya lupa itu. Jadi ada ternak anjing ras ya kalau nggak salah. Itu limbahnya dimasukkan di situ, jadi bau sekali. Jadi saya rasa di samping 100% kita sangat-sangat intens sekali dengan usulan-usulan fisik yang nggak pernah selesai. Jadi bapak-bapak kan senangnya kalau usulan dimusnahkan mesti saluran dan jalan gitu ya. Tapi kalau ibu mungkin masih banyak MCK gitu ya. Kalau bapak-bapak kurang perhatikan MCK, kurang perhatikan sanitasi. Usulannya mesti saluran sama jalan, mesti paving jadikan aspal, jadikan paving lagi, jadikan abad gitu. Jadi nggak bisa selesai. Jadi mungkin untuk sanitasi memang yang disampaikan Pak pengantar dari Pak Joko Suparno tadi memang benar. Jadi mungkin di Kota Magelang ini sanitasi masih dianggap kurang seksi ya. Jadi monggo kami juga mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini supaya menjadikan sanitasi itu menjadi barang yang seksi. Karena kalau barang yang seksi kan otomatis nanti kita gali bersama, kita selesaikan bersama, kita cari solusi yang bersama-sama supaya itu menjadi yang tadi impian kita bersama 100 itu tadi. Jadi terus dengan juga sampah juga itu juga saya rasa juga kemarin juga ada lagi itu di Cacapan nggak salah usulan proyek saluran juga. Tahu-tahu kemarin masuk ke Ayo Lapor juga nggak salah itu portal mana saya lupa itu. Saya di WA sama Pak Dodi, Pak Kepala Disperkim. Itu salurannya mampet luber. Itu kan itu mereka minta saluran dibesarkan kemudian ditutup supaya itu bisa jalan. Memang sudah ada afur-afurnya. Itu malah bilang dibuka lagi aja saluran tutupnya itu. Wah, jalan lagi. Itu ternyata setelah kita tinjau di sana itu masalah sampah. Jadi orang-orang berbagi suka itu cemplung ke situ. Gitu. Jadi aduh ya Allah saya sampai gitu ya. Jadi terus akhirnya terus kita untuk alhamdulillah bisa dikomunikasi dengan Bapak RT RW supaya ya ada kerja bakti lah begitulah ya. Jadi diberi kesadaran juga kalau
untuk sampah-sampah organik itu jangan masuk ke saluran. Dan waktu itu saya juga pernah survei di kelurahan mana saya lupa, itu Jurambon mungkin nggak salah. Itu sampai debok itu masuk, 1 meter debok itu utuh itu masuk ke saluran ya, hanya ukurannya cuma 50, gitu nggak bisa tersumbat, bisa tersumbat kan seperti itu. Jadi monggo kami dari Dispeking akan menampung usulan Bapak. Saluran jalan kita ya tolonglah dijaga juga dan diberi pengertian masyarakatnya begitu. Jadi jangan sedikit-sedikit terus ya. Kami jadi capek sekali kalau hanya masalah sampah, masalah perilaku begitu. Jadi mungkin dari Al-Yuwas itu and hygiene-nya itu ya, mungkin Pak Muhtar sedikit kerja keras lagi lah. Masih berapa tahun tuh Pak Muhtar? Nanti monggo itu nanti ini juga perilakunya kan juga dari Pak Muhtarnya kan. Ini kan kita kesempatan ini kita jangan sia-siakan Pak. Ini kan kita dapat bantuan dari USAID ya. Kita dapat bantuan dana yang besar dari Amerika ya, dari Amerika Serikat, orang-orang kaya di Amerika Serikat sana di USAID sana. Jadi mari kita kita pergunakanlah momen-momen yang sangat bagus ini, sangat strategis ini untuk yaitu tadi khususnya 100 gitu tadi. Mungkin sudah ya sampai ini sanitasi 100 sudah nanti. Mungkin lebih lanjut dari teman-teman kotaku, monggo Pak Kadi tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta FGD 100/100. Mendahului maksudnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Iwan kaitannya dengan capaian pengurangan luasan kumuh, baik itu berdasarkan verifikasi lapang data baseline maupun berdasarkan intervensi kegiatan. Kami pada saat melakukan proses itu memang berkejaran dengan proses penyusunan RP2 KPKP. Karena RP2 KPKP juga basis datanya semuanya hampir dari baseline 100/100. Dan data baseline ini memang menjadi acuan bagi Kementerian PUPR, terutama pada kegiatan kecitakaryaan. Semuanya hampir mengacu ke situ, termasuk baik itu DAK perumahan, BSBS, kemudian DAK sanitasi, DAK air minum, itu memang diarahkan ke sana dalam rangka menuntaskan tahun 2019 benar-benar apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi bisa mewujudkan 100/100. Kami pada saat melakukan penghitungan itu memang mengalami beberapa kesulitan Pak Iwan, dan saya sempat menyampaikan ke Bu Dini, Mbok Yao, saya itu diberi 1 orang dari Perkim yang bisa saya coaching, kita bekali, kita pandaikan lah bagaimana dia menguasai data baseline, meracik, menyajikan data baseline sesuai dengan permintaan stakeholder, kemudian bagaimana cara menganalisanya, cara menghitungnya, kemudian menginventarisasi kegiatan-kegiatan APBD, APBN ataupun kegiatan-kegiatan CSR yang itu memang berpengaruh terhadap atau berkontribusi terhadap pengurangan luasan kumuh. Karena kalau kemudian kawan-kawan di kotaku memang ini orang lapang ya, intens, pekerjaannya lumayan cukup banyak Pak. Di samping melakukan penguatan kelembagaan, di sana juga ada kegiatan pinjaman bergulir yang perlu didampingi, manajemen kelembagaan LKM yang boleh dikatakan nih Pak Imam. Beberapa LKM itu ya mati tak mau hidup. Nah ini banyak sekali yang memang perlu kita lakukan. Nah kaitannya dengan penghitungan pengurangan luasan kumuh, kita basis datanya itu baseline, kemudian outcome
atau data investasinya itu beberapa sumber, Pak. Tahun 2017 itu ada dari APBD. Nah, kelemahan atau kesukaran kami ketika menginventarisasi data dari kelurahan itu dari Kasih Pembangunan itu kadang sudah ada nama kegiatan, lokasinya, volumenya ora ono. Volumenya ono, regane duitnya ora enek. Terus kemudian itu sudah ada, ternyata penerima manfaatnya nggak ada, sehingga aplikasi kami itu nggak bisa membaca. Itu kerepotan kami, sehingga terus bolak-balik ke sana kemari kawan-kawan di lapang untuk mencari data ini. Nah, rupanya memang di masing-masing kelurahan ataupun OPD itu perlu ada ya satu orang lah yang bisa menginventarisasi kegiatan, ya. Nyuwun sewu Pak Heri ya. Dan kalau saya sempat disajikan oleh data dari Pak Heri maupun Mas Anto juga nama kegiatan saja, tapi datanya tidak lengkap. Kalaupun toh lengkap, saya harus gorek-gorek LPJ dari rekanan ya Pak. Ya. Nah itu kan jadi lebih baik begitu LPJ masih dari rekanan direkap, sehingga data itu bisa kami input, bisa kami hitung untuk kemudian seberapa besar sih satu tahun anggaran APBD ini berkontribusi terhadap pengurangan luasan kumuh. Sehingga kami itu bisa memprediksi antara tahun 2016, 2017, 2019, 18, 19 itu kira-kira setiap tahunnya bisa berkontribusi berapa hektar gitu ya dengan dana sekian puluh miliar umpamanya. Nah, makanya ke depan Pak Iwan saya hanya mengusulkan tahun 2018 ini kami di Kotaku itu sudah membuat simulasi, yaitu simulasi pengurangan luasan kumuh. Satu file Excel itu bersit-sit Pak, banyak nggak karuan. Jadi kalau kemudian orang itu tidak bergelut dengan data, tidak menguasai Excel itu memang repot Pak. Untuk kemudian bisa ya hanya orang-orang yang senang dengan data saja yang kemudian bisa dengan senang hati melakukan itu. Nah, simulasi ini menjadi dasar bagi kami, termasuk juga bagi OPD terkait yang kaitannya dengan pengurangan luasan kumuh ini, untuk kemudian bisa dilihat. Saya pernah menyampaikan ke Pak Idioko, jadi kadang di profil kelurahan itu skornya kurang dari 19, namanya 16. Karena batas kumuh dan tidak kumuh kan angka 19 Pak ya, disampaikan oleh Pak Iwan tadi di tayangan di paparan. Karena mengukur RT itu kumuh atau tidak itu memakai 7 aspek dengan 19 parameter berdasarkan Permen PUPR nomor 2 tahun 2016 itu ada 19 parameter. 19 parameter inilah yang dijadikan kami untuk kemudian memverifikasi tiap RT ini kumuh atau tidak gitu kan. Nah, makanya tadi ada kelurahan yang naik. Saya sempat ditanya umpamanya dari Magelang atau di kelurahan lain. Karena pada saat melakukan deliniasi ternyata memang ada perbedaan. Jadi antara tracking GPS dengan memakai hitungan satuan luas rumah itu akan berbeda. Kalau kita menghitung deliniasi kumuh berdasarkan luas satuan rumah, itu tanah lapang sudah dihitung Pak. Jadi lapangan sepak bola, pekarangan, yang pokoknya tanah itu di atasnya tidak ada bangunan, itu tidak dihitung. Makanya ada perbedaan. Sehingga bisa saja luas, karena mungkin pada saat itu kayak perkantoran tidak dihitung gitu ya. Nah, kantor wali kota tidak dihitung, padahal itu ini pemukiman juga. Terus toko-toko dan sebagainya di sepanjang jalan itu semuanya dihitung, apapun bangunan yang ada di atas tanah itu dihitung luasannya, sehingga kemudian muncul itu. Tetapi setelah kami semuanya rekap dari 247 RT itu luasannya sekitar 123, berapa tadi ya di paparan itu. Jadi dengan SK itu hanya selisih kurang lebih 1 hektar sekian. Kami konsultasi ke pusat,
itu masih di ambang apa ya, toleransi lah. Artinya masih wajar gitu ya, bisa diterima. Berbeda kalau umpamanya SK-nya 121, begitu diverifikasi ternyata sampai 200 umpamanya. Nah, tentu ini tidak wajar. Kalau hanya 1-2 hektar itu masih wajar. Ya itu tadi karena perbedaan cara mendelenisi kumuh antara tracking GPS dengan hitungan akumulasi satuan luas rumah. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya Pak Iwan, jadi saya sangat berharap sekali data simulasi pengurangan luasan kumuh tahun 2018 yang sudah kami bikin. Kami sangat berharap nanti akan saya coba komunikasikan dengan Pak Heri dengan dinas terkait. Karena ternyata dari beberapa, kalau kita baca Bapak Ibu sekalian yang tadi tayangkan, anatomi atau struktur data baseline kita itu ternyata mempunyai tingkat permasalahan yang apa ya, variatif ya. Yang paling tinggi itu proteksi kebakaran, terutama di sarananya. Kalau prasarana, kalau secara total kota itu masih di bawah angka 100%. Tetapi kalau sudah sarana, ini masih lumayan cukup besar, Pak. Kemudian isu yang kedua itu adalah persampahan. Persampahan seperti saya sampaikan tadi pada waktu di Magelang Selatan kepada Pak Joko, bahwa ternyata persoalan perilaku ini sangat berpengaruh sekali, Pak. Jadi sampah itu kan ada 4 parameter kalau tidak salah. Nyun sewu teman-teman Pascal kalau yang buka itu ada 4 parameter. Salah satu parameternya itu adalah masalah sistem pengelolaan sampah yang tidak terpelihara namanya ya, atau tidak berjalan baik. Sarana sampahnya itu sudah ada semua, Pak, tetapi sistemnya tidak jalan. Ini kan persoalan perilaku seperti disampaikan oleh Pak Heri tadi. Kemudian kita sudah bangun drainase sekian meter. Mungkin kalau umumnya dihitung panjangnya ya dari Magelang sampai tekan berkilo-kilo itu ya. Tapi ternyata ada sekian kilo di angka kami di baseline itu ternyata tidak terpelihara. Jika kalau kemudian ada persoalan masalah genangan dan sebagainya, itu bukan persoalan konstruksi salurannya yang jelek atau baik, tetapi memang karena kita tidak bisa merawat dan memelihara saluran. Dan itu angkanya lumayan cukup besar, Pak, di baseline kita. Nah, kemudian yang berikutnya kaitannya dengan sanitasi. Jadi ada proteksi kebakaran urutan pertama. Makanya kemarin saya sampaikan kepada Pak Asad, Pak, dari baseline kami di kotaku, permasalahan kumuh yang persentasenya masih tinggi itu adalah masalah proteksi kebakaran. Karena faktanya di lapangan, RT-RT yang kumuh, yang huniannya sangat padat, itu ternyata tidak ada proteksi kebakaran. Entah itu dalam bentuk apar, roda 3, atau gerobak yang ditarik. Hanya beberapa RT saja. Kayak kemudian kemarin akhirnya kita mencoba mendorong untuk UPTD kebakaran agar bisa memprogramkan itu. Nah, kemudian yang jadi kebakaran, kemudian sampah, sanitasi urutan yang ketiga. Yang keempat itu adalah RTLH. Nah, jalan sama saluran, Pak, di kami itu sudah nol. Karena yang disampaikan oleh Pak Heri betul. Jadi kalau jalan kita umpamanya dipotong, Pak, itu berlapis-lapis. Ada lapisan aspal, paving, beton, aspal lagi. Jadi berlapis-lapis karena tahun ini kepengin betonnya di beton, besok tahun berikutnya di aspal ya di aspal. Jadi memang bolak-balik itu saja. Nah, sementara kaitannya dengan sanitasi itu ternyata persoalannya pada persoalan non teknis. Hingga ketika kawan-kawan bikin SPPL atau istilahnya UPL UKL itu yang kita temukan di lapang, kadang mau kita karena keterbatasan lahan bikin ipalnya di jalan momennya.
Tapi ada warga yang terganggu nanti kalau lewat dan sebagainya, sehingga kemudian akhirnya ada banyak penolakan, tidak jadi dan sebagainya. Itu persoalan-persoalan non teknis yang kita temui di lapang seperti itu. Nah, sehingga kami sangat berharap sekali ketika nanti OPD menyusun program, coba lihat profilnya Pak, peta dan profil data kita. Umumnya tadi sudah ditayangkan nih sama Pak Iwan, Magelang atau Kelurahan Kedung Sari. Ini RT yang kumuh, ini yang tidak. Nah, RT yang kumuh itu profilnya seperti apa? Persoalan yang tertinggi ada di mana? Nah, itu yang kita intervensi. Karena begitu skornya kan gini Pak ya. Kalau kita baca tadi paparannya Pak Iwan itu 1 sampai dengan 19 atau angka di bawah 9 itu tidak kumuh. Kemudian antara 19 sampai berapa itu? 44 ya. Itu adalah skornya 1 itu kumuh ringan, kemudian 45 sampai dengan 75 itu sedang, skornya 3, kemudian 76 sampai dengan 100 itu 5 atau kumuh berat, atau 7195 ya, iya karena yang di patokan ukurannya 19 benar, jadi 19 kali 7 kan 95. Nah kita lihat itu Pak. Nah kadang yang kita temui di lapang, Pak, saya pernah menghitung itu jalan itu skornya 0. Jadi walaupun itu diintervensi berapa miliar pun, itu tidak akan berkontribusi sedikit pun terhadap pengurangan luasan kumuh. Jadi harus dilihat peta dan profilnya seperti apa persoalan-persoalan itu, sehingga kami optimis ketika itu digunakan 2019 sebagaimana amanat di RPJMD itu bahwa tahun 2019 itu bisa 100 insya Allah bisa, karena kita hanya menyisakan 67,75 hektar. Itu kalau umpamanya dibagi 2 ya sekitar 35-an ya. Iya 35-an ya. Nah 34. Nah, saya yakin insya Allah itu bisa. Karena kalau umpamanya sisa-sisa pembangunan tahun 2017 kita coba, nah ini akan coba kami hitung ulang. Masa sih masih 10 hektar. Wong Potro Bangsan saja masih tinggal 4, berapa hektar kan dari 16, padahal itu ranking pertama. Saya kira ini perlu saya hitung lagi agar kemudian bisa meringankan beban kita untuk kemudian tahun 2019 benar-benar bisa 100. Jadi itu Pak Iwan beberapa persoalan yang kami hadapi di lapang. Saya mohon bantuannya agar tahun 2018 ini data inventarisasi kegiatan APBD tahun 2018 yang sudah terrealisasi di lokasi-lokasi di Linesi Kumuh itu bisa terinventarisasi, terdokumentasi dengan baik, sehingga kami bisa menghitung. Kemudian untuk tahun 2019 kami juga sangat berharap program-program dari OPD-OPD terkait, entah itu LH, entah itu OPD Satpol PP, UPTD Damkar, kemudian Perkin, kemudian dinas-dinas lain yang terkait dengan penanganan kumuh, kami sangat berharap sekali untuk bisa mengacu pada peta dan profil yang sudah kita siapkan, sehingga harapannya hitungan kami itu tidak meleset apa yang diharapkan oleh Pak Joko maupun Pak Dedi, agar tahun 2019 benar-benar bisa 100. Saya kira itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Kasih. Jadi sebelum ke Ibu coba kita urai satu-satu ya. Kami harapan kami agar masalah ini tidak ngandol. Nanti tahun depan muncul lagi. Tadi mohon nanti kami diberikan tadi itu yang masih ada kumuh-kumuh. Kemudian apakah semua memang potensi bakaran semua? Jadi nanti yang masing-masing kumuh itu apakah yang sanitasi atau sampah yang lain? Karena kita sudah ada waktu lagi Pak. Kali ini saat ini terakhir karena 2019 harus nol. Jadi ya sekarang. Makanya nanti kalau dengan kami akan dengan disperkin, nanti datanya secara lengkap. Nanti kami akan masuk ke
yang diusulkan seperti mana saja. Mungkin barangkali dari usulan Bang Lurah juga akan kami lihat. Sebenarnya kalau dari dulu kita sudah cuma seperti ini, dulu Musrenbang kelurahan kita bisa secara bareng-bareng kelurahan pengerjaan apa, mungkin dari pengerjaan apa, mungkin kota aku sebenarnya juga ada, harusnya peran juga di mana. Jadi kita nanti mohon nanti informasi selengkapnya, contohnya Winang Utara, RT berapa, masih umum karena masih kebakaran rumah atau mungkin masih sanitasinya, itu nanti ya harapannya perkim atau kegiatannya juga ke sana. Nanti kita bareng-bareng, kita mungkin agak lama sedikit masuk desnya nanti perkim, karena kita harus bertahan nanti untuk kawasan pemadam ya Pak. Kemudian ini Pak, ini kita kami sudah mereka ke sana, kami ingin ada solusi-solusi kawasan yang tidak sentuh seperti rel kereta api. Ini terus terang kalau di Pemkot kan tidak punya kewenangan. Ini dari kotaku dan dari Awas apakah bisa langsung sana semua? Ayo bos ini anak fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami bisa yang rekan-rekan saya. Panjang jalan. Jadi kita lebih mengevaluasi dari kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita sudah mulai 2016 akhir ya, dan kita sudah melihat hasilnya. Setidaknya walaupun hanya sekelumit yang pernah kita dampingi. Dan itu pun keberhasilan itu kita lakukan dengan kolaborasi program itu dengan OPD maupun dengan Kotaku. Di sini banyak kita kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perkim dan juga Kotaku. Nah, seperti yang disampaikan tadi tentang apa namanya yang tidak bisa terakses ya. Nah, kalau memang di kami memang sebetulnya tidak bisa masuk ke wilayah tersebut, namun seperti halnya yang untuk mungkin untuk peraturan di Kota Magelang sendiri, apakah bisa membangunkan bangunan di luar squatter tadi, tapi bisa mengakses ke rumah-rumah, tapi dengan artian bahwasanya kalau kita memberikan fasilitas ke mereka ya sama aja gitu, melanggar aturan. Walaupun bangunannya di luar, kalau di luar kan masih bisa, tapi kalau aksesnya itu masih tetap kita fasilitasi gitu kan. Nah, terus kemudian itu untuk sanitasi maupun air bersih. Terus kemudian yang kita banyak mendapatkan evaluasi itu pada saat kita melakukan komunikasi dengan masyarakat. Kita melakukan sosialisasi maupun pemicuan. Kalau di sini kita memang namanya pemicuan, metode kita. Nah, kita memberikan gambaran dan kita juga belajar bersama dengan masyarakat. Jadi kami itu memang awalnya kita dasar dengan data yang dari SSK maupun dari Kotaku. Terus kemudian kita masuk ke masyarakat, kita belajar bersama, melihat dan masyarakat sendiri mengkaji kondisi lingkungan di situ, entah apa namanya sanitasinya, air bersihnya, ataupun persampahannya, ataupun kondisi-kondisi lingkungan di sekitarnya, entah itu yang apa timbul bau atau mungkin ya jijik atau segala macam apa saluran drainasenya seperti itu. Kita kaji bersama di masyarakat. Jadi pendampingan kita langsung ke masyarakat langsung. Kita tidak lanjuti langsung, jadi kita agak sedikit mengabaikan data-data yang sudah ada. Terus kemudian dari pengalaman yang sudah ada, karena saya sendiri di Kota Magelang itu sendirian ya tenaganya. Jadi kalau kita membutuhkan spesial itu juga mobile. Jadi kita harus mengatur waktu. Jadi mungkin kalau seperti yang diharapkan oleh Perkim tadi Pak Heri, kita perlu adanya sosialisasi dan pemicuan. Nah ini kita solusinya adalah kita coba, kalau saya sendiri tidak bisa ya, makanya kita coba untuk mengkader
Itu salah satunya sosialisasi adalah mengkader para sanitarian ataupun kader-kader di tingkat kelurahan, RT RW. Itu salah satu solusi. Jadi tenaga saya itu bisa dibantukan ke mereka. Mereka kita kita latih, kita dampingi supaya lebih kuat di masyarakat untuk melakukan pengingat, melakukan pemicuan, melakukan sosialisasi tentang sanitasi maupun air bersih tersebut. Dan itu juga sudah kita lakukan. Dan itu kegiatan kami sudah sangat kewalahan. Terlihat kalau Pak Heri dengan saya itu begitu saya sudah ada, Pak Heri masuk, membuka, terus ditinggal. Jadi masukan nanti, silakan ayo dibantu gitu. Nah, terus kemudian yang lain, kami melihat dari lingkungan sekitar pada saat pemicuan itu bahwasanya masyarakat juga sudah ada yang mengelola tentang sanitasi maupun air bersih. Tetapi di situ ada kelembagaan, lembaga itu tidak berjalan. Entah itu karena pembinaannya tidak ada, entah itu pembiayaan tidak ada, atau penguatan kelembagaan itu yang kurang kuat. Itu. Jadi mungkin solusinya kita perlu membina mereka, bikin semacam paguyuban atau kelompok tingkat kota gitu ya, untuk mengumpulkan lembaga-lembaga tersebut. Itu mungkin salah satu solusinya. Terus kemudian untuk memicu mereka, ya biasanya juga ada di persampahan juga ada lomba-lomba gitu. Tapi saya lihat untuk di Kota Magelang apakah sudah ada pemicu mereka supaya lebih semangat, lembaga-lembaga tadi, lembaga sanitasi atau spam ya. Di sini kalau itu KSM ya atau KPP itu yang mengelola untuk IPA. Nah kalau seandainya ada lomba tersebut, mungkin bisa lebih memberikan semangat mereka untuk bisa andil atau bisa mengoptimalkan kelembagaan mereka. Terus kita juga perlu melihat kondisi lingkungan kota Magelang yang di masyarakat itu. Di Kota Magelang itu banyak yang masyarakat ekonomi lemah gitu kan. Kita juga perlu menggandeng CSR, pembiayaan di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah itu kalau di pemerintah daerah bisa membantu pendanaan untuk fisiknya, namun untuk mengakses ke rumah itu belum bisa. Begitu ya Pak Heri ya? Ya. Jadi aksesnya hanya sampai di luar rumah. Tapi sedangkan mereka terkadang kita mau bantu membuat jambannya atau bikin jambannya, mereka juga tidak bisa. Akhirnya apa? Aksesnya cuma sampai di depan rumah saja, tidak berfungsi. Betul. Karena aset ya. Dengan aset. Nah itu. Jadi kita perlu menggandeng CSR atau mungkin bikin workshop untuk CSR untuk melihat peluang-peluang bisnis mereka seperti itu di sanitasi maupun air bersih. Terus kemudian juga kita juga memberikan semacam keringanan pembiayaan. Kalau di kotaku itu ada pembiayaan UPK ya Pak ya. Nah ini kita juga melihat peluang-peluang bahwasanya masyarakat juga perlu pembiayaan yang ringan. Nah kita juga sudah mulai nih advokasi ke perbankan. Hari ini ya, kita mengadvokasi untuk pembiayaan biaya tanpa agunan ya. Jadi kredit sanitasi microfinance. Jadi sanitasi dan terus rapat terakhir. Beberapa kali pertemuan di masyarakat maupun di tingkat OPD itu kita melihat juga masyarakat untuk kesadaran ke sana itu terkadang karena tidak ada aturan. Kalau di sini tadi kendala ya Pak ya, di sini juga sudah masuk terkendala belum adanya aturan yang mengatur tentang pengelolaan limbah domestik. Nah ini kalau seandainya
di Kota Magelang itu ada semacam perda atau perwal ataupun surat edaran, itu mungkin bisa memicu masyarakat untuk lebih tertib gitu, ikut andil di dalamnya. Mungkin solusinya seperti itu. Mungkin dari saya itu, atau mungkin ada yang nambah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya hanya ingin menambahkan sedikit terkait dengan bagaimana solusi kita untuk akses air minum di tahun 2019, juga bagaimana terkait dengan pengelolaan air limbah domestik. Kami dari USAID Airways Plus, Pak, fokusnya hanya di air minum, sanitasi, dan perilaku hygiene. Kami memang banyak berkolaborasi dengan Perkim, Dinkes, PU, Bapeda, kemudian PDAM, dan beberapa OPD yang lainnya. Satu, Bapak Ibu, yang masih terkait dengan kelembagaan di masyarakat, yang masih jadi pertanyaan itu, siapa sih yang melakukan pembinaan terhadap mereka? Ini yang belum ketemu, apakah di Permas, ataukah di PU, ataukah di Perkim? Karena PU tugasnya bangun selesai sudah, gitu kan gitu. Kemudian di Perkim bangun selesai sudah. Tapi kan kelembagaan itu kan harus jalan terus. Atau itu tugasnya kelurahan, atau itu tugasnya kecamatan. Nah, ini memang perlu untuk keberlanjutan dari sebuah program yang sudah dibangun oleh pemerintah. Yang berikutnya terkait dengan akses, saat ini kami sudah seperti dikatakan tadi, penjajakan dengan Bank Magelang terkait dengan microfinance bagi yang nanti mau kredit baik air minumnya PDAM khusus SR ya, khusus SR sambungan rumah ya. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada perjanjian kerjasama antara PDAM dengan Bank Magelang. Kemudian nanti kita tidak lanjuti juga dengan kalau masyarakat mau membangun septic tank tidak punya duit, bagaimana? Bisa salah satu alternatifnya kalau tidak ada bantuan dari pemerintah bisa lewat kredit bunga ringan. Saya nggak tahu ringannya seberapa, 1 on atau 2 on atau berapa. Oke. Nanti bisa kita coba ke arah sana. Kemudian terkait dengan masalah regulasi, kita itu sudah punya perda Bapak Ibu. Cuman belum ada peraturan wali kotanya. Jadi sudah punya perda tentang penyedotan kakus. Kalau tidak salah nomor 16 tahun 2012. Sudah hampir 6 tahun, cuman belum ada perwalnya. Kami inisiasi dengan Perkim nanti untuk bagaimana peraturan wali kotanya. Jadi lebih teknisnya seperti apa. Kalau nanti ketahuan masyarakat tidak punya septic tank atau tidak mempunyai jamban yang kedap, ini nanti akan ada regulasi diatur di situ. Jadi nanti kita bukannya maksa ya, bukannya maksa, tapi perdanya bilangnya seperti itu. Kemudian nanti kalau misalnya langsung dibuang ke kali atau ke sungai, nanti diatur di situ juga. Oke, jadi nanti standarnya seperti apa, ini dan seperti apa. Ini sedang kami fasilitasi. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Jadi 2019 sudah bisa kita terapkan. Kemudian Bapak Ibu, akses air minum di Kota Magelang harapan terbesarnya itu dari PDAM. Oke, Pak, PDAM. Oke, harapannya dari PDAM. Nah, saat ini mudah-mudahan tahun ini berjalan lancar. Itu ada tambahan ya, dari tok pecah ya, ada tambahan tahun ini dibangun. Mudah-mudahan 2019 sudah bisa untuk tambahan akses. Jadi kemudian selain itu masalah kebocoran atau NRW di PDAM ini juga masih jadi masalah. Kalau targetnya 2019-30, mulai dari tahun kemarin kita sudah melakukan pendampingan terkait dengan masalah NRW, tingkat kebocoran di PDAM. Jadi mudah-mudahan 2018 ini sudah bisa selesai, 2019 sudah bisa optimal semua. Baik itu bisa dimaksimalkan untuk akses masyarakatnya. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan kelembagaan, siapa sih yang mengelola air limbah domestik? Ya, saat ini belum, saya baru saja dapat informasi dari bagian organisasi, surat rekomendasi dari gubernur terkait dengan UPT di Kota Magelang ini belum turun.
ya belum turun, nah, tapi sudah dilihat ke sana tapi belum turun. Ini penting juga kita lakukan pengawalan karena apa? Air limbah domestik kalau penduduk Kota Magelang itu misalnya 35.000 kakak anggap aja kan 100 sekian ya, 100 sekian jiwa. Kalau 35.000 kakak, kalau itu 80% atau 30.000-nya itu rumah tangga. Kalau nanti setiap rumah tangga disedot 3 tahun sekali, paling tidak setahun itu nyedot 10.000 rumah tangga. Kalau itu tidak dikelola atau paling tidak difasilitasi pengelolaannya oleh pemerintah kota, saya takutnya begitu disedot oleh swasta dibuang lagi ke Rogo. Ya, ini makanya ini juga harus kita lakukan pengelolaan. Ini nanti kami akan memfasilitasi untuk hal-hal seperti itu. Kami memang tidak bisa untuk langsung fisiknya, tapi kami memfasilitasi bagaimana supaya target tadi dari sisi non fisiknya kita kerjasama dengan dinas dan BPN. Biasanya Bu siapa itu? Iya, Bu Uji. Kemudian terkait kelembagaan, satu Bapak Ibu mungkin Pak Iwan mungkin bisa diperjelas nanti Pak Iwan pertanyaan saya. Kelembagaan pasca konstruksi dari sebuah KPP atau KSM itu di tingkat kota siapa yang melakukan pembinaan? Karena ini penting, karena begitu kami ditanya ya kami nggak tahu Bapak Ibu ya. Mungkin itu aja Pak Iwan tambahan dari kami. Terima kasih. Pelembagaan KPP pasca konstruksi ya? Pasca konstruksi. PLP. Mungkin ada yang bisa bantu ya. Itu secara rutin ada kegiatan untuk sosialisasi dan bintek dari PS. Kita kerjasama dengan Satker PS PLP. Ya, dari Semarang. Dari kan berarti kan kemungkinan kegiatannya ada di melekat di kecamatan Kurang atau di BPTSP ya? Di Disperkim sekarang. Pembinaannya ya. Kemarin sosialisasi Disperkim. Sudah. Ya. Kelembagaan pasca pembinaan kerjasama dengan PSPLP KPP itu sudah ada sosialisasinya. Ada. Kemarin sampai 3 kali saya lupa itu. Tapi tahun ini saya tidak tahu. Tapi biasanya itu rutin dari Satker PSPLP. Dulu PLP, sekarang PSPLP. Ada kegiatan ya, Mbak Uli dan kawan-kawan itu. Kalau kita memang ada di tahun kita ada monitoring evaluasi. Tapi yang jelas dari PSPLP biasanya sudah rutin seperti itu. Okay. Anggarannya dari soalnya kan itu yang bangun kan dari provinsi juga dari pusat. APBD Provinsi Jawa Tengah ya dan dari pusat. Sangat berkomitmen sekali ya. Tadi. Ya. Yang apa namanya lomba-lomba untuk KPP itu? 2019 di Renja kita sudah mengatakan seperti itu. Lomba sanitasi, kalau tidak sanitasi ya mungkin yang air bersih. Di Renja 2019. Ada pemikiran itu. Baru kita coba mengusulkan. Nah, nanti kita setuju enggak? Ya nanti kita setuju ya. Coba ya kalau mampu nanti. Pak Iwan, mungkin terkait dengan pembinaan kelembagaan ini kan perlu juga. Kalau tadi kan itu adalah pembinaan yang dilakukan oleh PSPLP, ya, Satker di provinsi. Ya. Tapi sekarang pembinaan kelembagaan ini ada di OP di mana di Kota Magelang. Kalau misalnya itu ada di Perkim misalnya, kelembagaan terkait dengan baik itu KSM maupun KPP, baik itu air minum maupun sanitasi, itu akan dilakukan pembinaan oleh misalnya Perkim di bawah namanya Perkim. Karena di situ nanti ya tidak hanya mengurusi misalnya dari sisi bagaimana operasinya, bagaimana nanti pemeliharaannya. Tapi juga terkait juga kalau nanti misalnya suatu saat ini IPAL komunalnya sudah rusak parah, dia mau kemana? Jadi kalau misalnya di Kota Magelang, masa iya IPAL komunal ukuran 2 sampai 10 KK harus ke PSPLP gitu kan? Artinya kalau misalnya ditetapkan di Kota Magelang yang melakukan pembinaan terkait kelembagaan untuk air minum maupun sanitasi ada di Perkim. Kalau misalnya sudah fix seperti itu enak. Kita mendorong untuk kedepannya karena kemarin juga kemarin ya Pak Heri ya kita belum
fix nanti ini siapa yang melakukan pembinaan gitu ya. KPP saya cantolannya kemana gitu ya. KSM saya cantolannya kemana seperti itu. Mungkin tambahan, jadi 5 sampai 10 KK itu kan SPAL DS. Iya. SPAL DS kita baru melaksanakan 2017 dan akan melaksanakan 2018. Jadi itu karena itu adalah DAK juga dan sudah masuk ke kita, itu kemungkinan besar akan masuk ke Perkim. Tapi yang dulu-dulu ya kan Sanimas dengan SLBM itu kan dari pusat. Dan provinsi juga masih berkompeten ke situ. Kemarin juga sampai 3 kali mereka juga ada sosialisasi dan kalau salah Bintek itu Mbak Uli dan kawan-kawan itu selalu mengadakan seperti itu. Itu melalui kerjasama dengan Perkim waktu itu di PDAM kalau salah. Diselenggarakan di Pak Muhtar ya diajak dong. Kemarin ada tuh enggak diundang. Mas, dari tadi yang sampaikan tadi kalau butuh apa yang kecil-kecil bisa difasilitasi oleh Perkim ya. Untuk SPAL DS yang dilaksanakan 2017 dan 2018 nanti akan kita rumuskan untuk ke Perkim. Termasuk nanti masuk ke Renja 2019 kita ada monet secara kontinu. Termasuk kualitas airnya. Daya gede ya. Ya. Terima kasih Pak Eri. 2019 baru Renja. Diskusi ora entuk ora. Oh, itu si duit toh. Ayo juga bertanggung jawab untuk mengawal. Nah, kita kan mau mengawal nih. Kami mau menurut memang prioritas ya kita awal. 2019 saja. Ya, masuk ke Renja Berarti belum ada ya? 2019. Ya. Terus Perkim. Ini juga ada 2019 untuk pengecekan kualitas sepertinya ada. Sudah ada. Saya lupa jumlahnya, saya lupa ya. Oh, sudah ada. 2019. Baik, untuk yang lomba-lomba itu kan? Lomba baru Renja 2019. Kita Oh, iya. baru terpikirkan tadi Ya, baru-baru ini. Soalnya lomba-lomba kan kita selalu K3 gitu ya, kebersihan gitu. Tapi kita akan coba untuk terobosan baru ini, inovasi baru untuk entah nanti sanitasi atau air minum saya nggak tahu atau dua-duanya saya juga nggak tahu. Lomba sanitasi 2019 seperti ini. Jadi nanti alat ini bantu kami untuk Renja. Masih bisa agar ada lanjut jangan hanya berhenti gitu. Mungkin tadi yang jadi kelembagaan masyarakat dan jawab microfinance nanti matur Pak nanti tolong dibayar kemudian sudah ada perda tapi belum ada formal ya yang menanam bisa formal sama ini Perkim Ya, persiapan. bisa formal Mungkin tambahan juga kalau ada lomba-lomba mungkin hadiahnya bisa dari iWatch juga enggak apa-apa. Kita enggak nolak. Oke, bos. Ada dari ayah. Banyak kalau ada dari Amerika ya. Kan enggak apa, ini kan non fisik. Nanti kita kerjasama dengan CSR. Kita nyari kan, Pak? Ya, penyusunan perpal. Seperti 2019 ya kan? Tahun ini Pak. Tahun ini ya. Perpalnya tahun ini perubahan. Tahun ini belum anggarkan Pak ya? ada enggak? Kemarin kan tahun lalu sudah kita fasilitasi pertemuan pertama. Nah, minggu depan ini kita akan komunikasikan untuk melakukan diskusi internal lagi. Oh iya, Kita fasilitasi. Grand desain besarnya sudah. Oh, iBos. Nah, tinggal memfinalkan lagi. Tapi peruannya kayak nggak salah maksudnya di Renja 2019. Saya nggak salah loh. Tapi nanti saya cek coba. Tahu saya ingat saya masih di 2019. Ya. Ini ya pembinaan dari kelembagaan masyarakat. Ini lomba. 2019. 19. Baik. Ya ini nggak masalah asik tapi untuk kita tolong bantuannya. Ini Pak Mesti Pak Hartono. Yang kawasan yang bukan aset kita, makanya solusi dari mana? Mungkin dari kota sebenarnya bisa ya. Nggak bisa sama aja itu. Gimana Pak Hartono? Yang di bantaran Oh aset, mungkin dari aset solusi untuk penanganan kasus umum yang bantaran kereta api. aset kota Magelang. Monggo dari aset. Baca, sebenarnya sudah tahu semua kalau bukan Mesti jawab. Kalau dengan total bisa nggak? Kalau di tadi ketika kita mau melakukan mengembang atau bangunan pembiayaan kita yang langkah pertama yang asetnya ada di mana dulu kalau atau dengan jadi kembali solusinya untuk dipelihara ya harus
Memang kalau kita rasakan kadang-kadang kita nggak enak itu. Enaknya kita gini. Contoh ya, fasilitas umum itu bukan sementara punya orang yang jadi direlakan untuk fasilitas umum, tapi bahasanya mau memelihara itu tidak bisa, terus mekanisme dari apa harus diserahkan dulu kepada pemerintah. Kalau dengan nota kerjasama dengan PJK bisa tidak? Nanti kamu tanyakan ke bagian aset dan akuntansi. Soalnya gini Mas Pak Hartono, untuk yang kalau kereta api mungkin saya sudah blank ya. Kalau untuk yang BBWS atau PSDA itu kalau jalan-jalan di pinggir kali itu sebenarnya sepadan sungai itu. Tapi kan selalu bisa kita aspal karena ada MOU. Jadi mereka memang lebih diuntungkan karena tidak akan ada rumah liar di situ begitu. Dulu kami sudah pernah bertanya terkait dengan kalau itu tidak dibagi oleh pemerintah bisa tidak? Apa selalu harus dibahas? Iya. Kan bilang gimana peran pemerintah membantu masyarakat Tuh. ketika Ngurusi aset toh. Ya, kalau ini harus dibeli, artinya kan pemerintah berarti minta. Ya. Istilah orang kumpul lah, sudah dibeli duit, tanggal gede, nggak masalah gitu. Seperti itu. Tapi itu belum ada jawaban. Kalau saya secara pribadi sih, asal ada ada pernyataan bahwa apa kan untuk kepentingan umum. Artinya masyarakat sudah kasih ini pemerintah apa, jangan begitu. Kalau saya pemahaman saya sedang masalah, tapi belum clear. Ya. Soalnya juga terus terang untuk tahun ini kita baru mau buat inovasi juga, terobosan juga untuk membuat spal DS tapi di bantaran sungai. Tapi kemarin juga kami sempat, mungkin kita akan dalam waktu dekat akan koordinasi dengan BBWS Rayo Pak di Jogja karena banyak sekali rumah-rumah liar, sebenarnya bukan liar tapi sebenarnya rumah tapi kemudian menjorok ke SPS sempadan dan mereka nggak punya WC, kamar mandi WC. Jadi kita akan mencari terobosan itu apakah bisa kita buat spal DS di situ gitu. Tapi kalau melulu mereka memang benar-benar rumah liar kita nggak berani. Seperti di kawasan kereta api di Superkim terus terang sudah angkat tangan, sudah tidak bisa apa-apa lagi gitu. Ya dulu kan sudah banyak diskusi dengan Mbak Dini. Iya. Kami sama-sama. Iya. Tapi nggak terselesaikan, Pak. Iya. Tapi kami nggak apa. Nanti kami tetap berkoordinasi lah dengan saya dengan akuntansi, ini kebijakannya di sana. Kebijakannya jangan kasih. Karena kalau tidak selesaikan ya akan selamanya tidak akan nol. Sebenarnya permasalahannya banyak ya Mas. Iya, banyak sekali. Jalan-jalan. Ya. Kan sekarang begini, misalnya ada jalan, katanya kita terkait dengan 100%. Ada jalan, kalau dibiarkan tidak ada campur tangan pemerintah itu potensial menjadi. Ya, padahal itu masih HM itu 2 meter masih HM. Ini masih hak milik. Antara satu rumah dengan yang lain belum tentu kapasitas itu untuk diberikan. Tapi perannya kalau menurut saya tidak masalah. Yang penting itu kan juga punya kepentingan pemerintah untuk program ini kan begitu. Tapi ya dulu saya kan tidak bisa memutuskan sendiri. Kalau saya bisa, tapi ada pihak lain yang mengatakan tidak bisa. Ketika dihadapkan dalam satu temuan, apa saya akan berhadapan dengan yang lain akan ngomong saya juga bilang tidak bisa. Kalau kita nanti cari solusi. Ya. Kalau rusak aja nggak apa-apa, Tono. Tapi itu sudah menyangkut jiwa. Ada banyak kecelakaan di situ. Kita report di situ. Ya, nanti itu memang kita harus barangkali memang itu harus menjadi hal yang ekstra ya, ekstra untuk kita pecahkan. Kalau tidak ya selamanya kan seperti ini. Ya, kecelakaan terus. Ya. Itu masalah. Ya ini dari tahun ke tahun muncul terus tidak terselesaikan. Dan setiap kali saya datang terkait ini pasti saya ditanya, saya pasti nanti akan tanya ke semua. Cincin. Nanti saya mas ketemu Ya masih gini Pak. Iya. Itu yang untuk taman milik Akmil itu kan kita bisa bangun dengan ada yang MOU dengan Akmil. Itu kan analoginya seperti itu kan. Jadi kan bisa jadi bicaranya kan ada yang bilang itu dulu Pak sebelum ini kan gitu kalimatnya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi kalau ada misalnya perkataan seperti ini saya nggak setuju, saya sebenarnya nggak setuju. Nggak bakal terpecahkan, nggak bakal terpecahkan.
Misalnya itu ya tadi contohnya. Nah, contohnya ada dari depan rumah saya itu ada tanah kosong. Yang orang seandainya saya memelihara tanah itu tidak boleh, mungkin rubuhnya segini. Iya, betul. Ketika ada banyak ular ular yang kena siapa saya kan? Kalau saya Iya. tapi sebenarnya itu nggak beda dengan itu. Iya. Kalau ada daerah seperti itu, pemerintah bukan bukan pemerintah daerah nggak boleh nanti dampaknya seperti apa? Sama. Ini harus kita pecahkan bareng-bareng. Saya siap tadi nggak masalah, nggak salah, nggak sakit hati, nggak apa. Tapi memang kita harus berpikir bareng. Baik, itu yang kesadaran masyarakat yang masih kurang limbah domestik, perlu sosialisasi berarti deh. Sudah dirasakan, Mas Dewi? persampahan bukan di kami, di LH. Ya. Ya mungkin prokasi itu proyek kali bersih. Jadi yang di Tulung itu kan bagus, sudah ada slogan-slogan jangan buang itu. Ya.